Halo, kembali lagi bersama saya Marvin Arelis Tepu. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu basis data terdistribusi dan contoh kasus basis data terdistribusi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi basis data terdistribusi adalah kumpulan data yang disimpan tidak hanya di satu lokasi tetapi tersebar di beberapa komputer server yang saling terhubung dalam suatu jaringan namun tetap dipandang sebagai satu kesatuan basis data oleh pengguna. Nah, jadi di sini saya akan mengambil contoh yaitu sebuah aplikasi, ya mungkin teman-teman tahu sendiri, itu aplikasi yang bernama Spotify atau aplikasi pendengar musik. Nah, jadi bagaimana sih kerja basis data terdistribusi dalam Spotify? Nah, jadi kan Spotify itu aplikasi streaming musik yang memiliki lebih dari ratusan juta pengguna di seluruh dunia. Nah, jadi jika semua data Spotify disimpan dalam sebuah basis data, maka itu bisa menyebabkan overload atau kerusakan sehingga akses pengguna jadi lambat, dan jika servernya rusak, seluruh layanan down. Nah, jadi untuk menghindari hal tersebut, Spotify menggunakan basis data terdistribusi, yaitu disimpan di banyak server di berbagai negara dan bisa tetap saling terhubung dan saling bekerja sebagai satu sistem. Nah, contohnya seperti ini, seorang pengguna di Jakarta misalnya memutar lagu di Spotify. Spotify tidak mengambil hanya file musik dari server Amerika, tetapi mengambil server terdekat di Jakarta, yaitu Asia nih misalnya. Jadi dia mengambil musiknya itu dari server yang di Asia sehingga mudah diakses. Nah, contohnya lagi, jika pengguna pindah ke Malaysia atau ke Jepang, data playlist dan akun tetap bisa digunakan karena basis data terdistribusi melakukan sinkronisasi antar server. Nah, jika server Asia tiba-tiba mengalami gangguan, pengguna masih bisa mengakses data dari server wilayah lain karena terdapat replikasi data sebagai backup. Jadi artinya di sini jika server di Asia, lokal Asia itu down atau rusak, maka ketika data pengguna ingin tetap mendengarkan musik dari Spotify, maka aplikasi Spotify bisa mengambil backup data dari server lain, misalnya dari benua Amerika, Australia, ataupun Eropa sana, karena dia masih memiliki replika data sebagai backup. Nah, manfaatnya data terdistribusi ini tahu nggak teman-teman? Jadi manfaatnya itu akses cepat, penggunaan memutar musik dari server terdekat tidak mudah down. Nah, baru seperti yang saya bilang tadi, jika ada server rusak, server lain bisa menjadi pengganti dari server rusak tersebut. Nah, jadi untuk yang lainnya juga server baru bisa ditambahkan, baru skalabilitasnya lebih luas, hampir global ya teman-teman ya, seluruh dunia. Dan pengguna tetap bisa login dan mendengarkan musik yang dia inginkan di negara manapun. Nah, kesimpulannya, basis data terdistribusi itu sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari, dalam kasus-kasus kehidupan sehari-hari, yang dimana basis data terdistribusi mempermudah pekerjaan kita ya teman-teman. Jadi Spotify ini adalah contoh nyata aplikasi besar yang memanfaatkan basis data terdistribusi teman-teman, seperti menyimpan data pengguna, mengelola playlist, dan menyediakan file musik ke seluruh dunia. Jadi itu aja untuk video singkat pada kali ini tentang basis data terdistribusi. Semoga teman-teman paham sekilas dan semoga mudah dimengerti. Terima kasih. Sampai jumpa.